Oke, teman-teman, sorry tadi ada sedikit kendala teknis. Kita akan coba invite Mas Bekti lagi. Saya udah invite. Semoga Mas Bekti masih ada. Nah, ini dia. Luar biasa ya ngomongin Bukalapak. Langsung terkendala teknis. Mas Bekti, lagi seru banget loh tadi. Oke, kita invite sekali lagi Mas Bekti. Aduh, Mas Bekti. Mas Bekti, sorry banget ya. Tadi ada kendala teknis. Sorry banget buat Nggak apa. teman-teman Sobat Cuan juga. Mungkin karena tadi kita habis ngomongin Bukalapak kali ya. Jadi langsung kendala teknis. Intinya yang tak tegaskan itu tadi Mbak, kalau Bukalapak ya. Oke. Jadi yang pertama ada 2 poin penting. Kalau memang niatnya kita pengen tahu processing IPO silahkan. Tapi kalau Anda pengen IPO itu untuk tujuan ekonomis, kalau untuk ukuran retail, saya seperti pribadi gitu, menurutku enggak. Aku enggak ikut. Lebih baik nanti justru malah di market begitu lepas. Ya kalau memang dikasih kita bisa tradingkan. Kalau memang udah arah berjilid ya sudah. Saya cuma berpikir masih banyak saham-saham lainnya yang untuk bisa transaksikan gitu. Oke, Mas Bekti, ini pertanyaan dari banyak banget orang ya. Sebelum kita Oke. masuk ke kolom pertanyaan dari teman-teman Mm-mm. ya, Mm-mm. cara screening sahamnya gimana sih yang cocok untuk di scalpingin? Mm. Yang jelas, kalau saran saya, screening saham itu pilihan pertama adalah saham yang fluktuatifnya tinggi, volatilitasnya tinggi gitu. Kalau kita mau scalping di saham LQ45, kayaknya nggak mungkin, susah gitu kan. Ya mungkin, tapi susah sekali, sangat susah. Malah justru menurut saya kalau mau scalpingan, enaknya justru di saham-saham yang kecil, yang volatilitas. Itu pilihan pertamanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Anda harus punya waktu untuk memantau. Ini penting sekali. Karena kalau nggak punya waktu, jangan coba-coba, beresiko. Karena pilihan saham kita yang volatilitas tinggi. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaan, Mas, saya itu orang kerja tapi saya pengen trading, gimana ya? Anda cocoknya mungkin di swing dulu gitu kan, karena kalau swing kan mungkin memang settingannya, harapannya tuh dia membutuhkan waktu di hold, dia juga nggak harus mantengin layar terus. Nah, kalau cara screening saya adalah saya lihat cuma dari running trade aja Mbak, di mana saham itu yang ramai ditransaksikan, diperdagangkan, itu biasanya saya akan pilih. Misalnya kemarin beberapa waktu lalu saya bilang MLPL ini udah jatuh banget nih. Nah, ini Hmm. biasanya saya lirik. Makanya kan ketika tadi kok ditahan terus, dia udah nggak mau turun sampai ARB, udah mau jebol di 500 di sesi 2. Ini menarik beneran, naik kenceng MLPL. Nah, saya cuma bisa biasanya nyari saham-saham aja yang ramai ditransaksikan, dan saya juga suka saham-saham yang udah jatuh, 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 justru akan saya cari tunggu momen mantulnya. Gitu sih Mbak, Hmm. cara Ya, saya jatuh, gitu. jatuh, jatuh, jatuh ini kan banyak, Mas. Terus kita juga Mm-mm, mungkin sebagai investor gitu ya, kita lihat ini mm-mm, gimana nih caranya dia bisa balik lagi ke harga sebelumnya gitu. Nah, mm-mm, untuk screening saham yang jatuh-jatuh ini, apa mm-mm. aja kategorinya? Kalau kategori saya, kalau niatnya kita gitu mau apa dulu? Kita mau scalping apa mau lainnya dulu? Kalau scalping memang ketika saham itu kita beli, kita cuma berharap mungkin 2 sampai 5% aja udah cukup gitu Mbak. Jadi memang pendek. Tetapi kalau untuk orang yang dia misalnya nih pengen diswingkan, menurut saya kayaknya kalau cari yang model-model jatuh ARB gitu kayaknya nggak cocok deh. Dia kalau swing itu mungkin akan lebih cocoknya ke pilihan sahamnya adalah saham-saham yang dia itu sudah mungkin secara volume bagus, dia juga nggak terlalu volatilitas ya kan, dan jangka panjangnya bagus. Artinya dia juga dikombinasi dengan chart, dan di swing itu paling berperan penting menurut saya chart, karena dia alatnya, toolsnya untuk mengukur tuh chart. Tetapi kalau scalping, memang tujuan kita itu kayak pendek sekali. Kita cuman kayak bahasanya nyopet saham gitu kan. Jadi memang ada gejolak seperti ini, kita ambil, naik, jual, ya kan. Tunggu lagi ada saham lainnya nggak yang menarik, beli, jual. Jadi kita cuman cuan bungkus, cuan bungkus, cuan bungkus gitu. Oke, Mas Bukti, kita akan mulai jawab Mm-mm, pertanyaan-pertanyaan dari mm-mm, teman-teman ya yang udah nanya di G Stories. Nih, pertama kita akan jawab pertanyaan dari @sigit_prabowo 00. Mas Bukti, mm-mm. baik atau tidak invest di saham yang porsi publiknya lebih besar daripada porsi perusahaannya? Kalau saya jujur nggak suka. Kenapa? Karena kalau udah saham itu dipegang publik terlalu banyak, nggak ada pengendalinya.
Nah, itu dia Mbak yang saya tegaskan kepada teman-teman. Kalau Anda memang niat mungkin swing atau invest, kalau bisa cari saham yang ada pengendalinya yang dominan. Misalnya nih contoh kalau BUMN jelas dipegang pemerintah, ya kan? Kalau misalnya grupnya Lipo, grupnya MNC atau mungkin grupnya siapa, cari dia yang punya proporsi gede. Tetapi misalnya contoh aja nih, saham yang sudah terlalu banyak disebar ke publik tuh kayak kalau nggak salah NV yang sekarang disuspend, itu 93% udah disebar ke publik. Terus siapa ini yang mau gerakin? Nggak ada. Maksudnya kan benar-benar sudah berat sekali. Maka dari itu pesan saya kalau bisa cari saham yang benar-benar, kalau memang niatnya untuk swing atau invest, itu lebih ke saham yang sudah ada pengendalinya gitu. Oke, yang sudah ada pengendalinya ya. Hmm. Berikutnya ini pertanyaan dari @bengogat TV, susah amat ya namanya ya. Mas Bekti, selain cut loss dengan average down, bisa nggak selamatin saham yang nyangkut? Tergantung sahamnya dulu. Kalau memang sahamnya itu saham-saham LQ45, setidaknya masih ada angin segar. Artinya kalau mau di average down atau mungkin kita menggunakan metode itu, intinya akan bisa kemungkinan balik, tetapi cuman waktu yang menjawab. Artinya sabar, gitu kan. Tadi saya juga sempat ada teman saya yang cerita, misalnya nih Mas Bekti, BR itu misalnya saya kecantol di 4.000, kira-kira gimana? Kalau kamu memang sabar, ya wis tunggu aja, nggak tahu mungkin 2 tahun 3 tahun lagi kalau IHSG besok 7.000 BRI pasti udah tinggi ya, aku bilang gitu. Kalau memang kamu sabar nggak masalahnya, karena Sabarnya lama juga ya Mas iya Bekti kita sampai kita nggak tahu, kapannya, itu dia masalahnya. Nah di sini tuh trading saham ini kan saya sering bilang bahwa di sini tuh saya menyebut bahwa investasi saham atau trading saham itu bukan tempatnya orang malas yang bermimpi hasil instan. Kenapa? Di sini kita itu harus jeli, kita itu harus rajin menganalisa. Kapan kita itu salah menganalisa, kapan kita itu harus bertindak, kapan saya cut loss, kapan saya take profit. Itu penting sekali. Misalnya saya pribadi ya, 2008 saya itu punya bumi 990. Coba kalau saya invest, saya diemkan sampai sekarang, ya kan? Apa nggak jadi tempe goreng kalau kayak gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ya itu tadi kita harus kapan tahu yang banyak kita tuh salah gitu, analisa atau mungkin kita take profit itu penting sekali gitu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari @riko_kolaga 48. Jelasin dong Mas Bekti, metode scalping saham yang benar itu seperti apa? Nggak ada metode yang benar menurut saya. Jadi yang jelas di sini adalah Anda berkonsep aja kalau memang tujuan trading Anda itu apa. Kan pasti semua orang akan jawab yang penting cuan, bener kan? Ada nggak semua orang trader itu jawab, ada nggak yang pengen rugi di saham? Nggak ada satupun, semuanya pengen cuan. Tetapi berkonseplah pada itu. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian itu, yaitu tadi saya sering bilang cut loss untuk melindungi aset Anda, karena kalau nggak di cut loss, justru aset Anda semakin turun. Ketika aset itu sudah turun banyak sekali, Anda baru sadar, dan ketika Anda sadar itu uang Anda itu sudah hampir habis. Anda kalau mau memulihkan untuk BEP aja butuh ratusan bahkan bisa jadi ribuan persen. Maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian itu Anda harus cut loss. Nah kalau ditanya metode yang paling benar paling tepat menurut saya nggak ada. Saya sendiri juga cut loss. Berarti mengindikasikan apa? Bahwa kalau saya itu beli, belum tentu pikiran saya, analisa saya itu diterima pasar. Tetapi saya punya membatasi dengan cut loss gitu intinya. Nah, yang paling penting nanti secara pembukuan mungkin bulanan atau mungkin tahunan masih banyakkan profitnya dibanding cut loss-nya. Kalau ternyata cut loss terus lebih banyakkan cut loss-nya, kita harus evaluasi diri gitu. Oke. Berarti Mas Bekti ini evaluasinya per tahun gitu ya Mas? Rata-rata ya Mbak, per bulan sudah kelihatan sih kalau saya di rekening saya itu saya lihat per bulan, oh per bulan ini mungkin tumbuh sekian persen, nominalnya sekian, atau mungkin minus, atau berapa gitu ketahuan. Jadi kadang evaluasinya memang yang paling penting tutup buku bulanan, saya masih kategorinya plus gitu aja udah oke menurut saya gitu. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan juga, Mas Bekti, bagaimana trik membaca running trade supaya kita tahu bahwa saham ini berpotensi naik? Ya, ini dia yang selalu sering saya bilang kepada teman-teman bahwa yang saya lakukan ini adalah kumpulan dari bertahun-tahun proses trading saya. Tentunya kalau Anda masih pemula, masih awal, masih pengen mencoba scalping gitu kan, agak berat gitu. Yang terus apa yang harus kita lakukan gitu? Ya jelas pertama Anda pelajari dulu basicnya, teknikal, fundamental dan lain sebagainya. Saya itu bisa membaca running trade karena saya sudah memakan semuanya dari proses jatuh bangun di masa lalu. Itu yang ingin saya tegaskan kepada teman-teman semuanya. Nah, kalau yang saya
bilang di running trade kita juga harus pinter-pinter beradaptasi. Bahasanya lincah seperti bunglon. Ketika market berbalik arah, kita juga harus siap. Saya tadi begitu sesi 2, oh kok IHSG kayaknya nggak enak nih. Kayak terlalu running trade isinya merah semua. Big cap rata-rata juga dibanting semua. Apalagi emiten rokok, Unilever banting terus. Ada saatnya kita harus menyingkir. Dan saya benar udah gitu jam 2 saya udah cash. Cash udah melihat aja, udah nggak usah dilihat lagi. Karena apa? Memang isinya udah nggak oke. Artinya kalau memang peluang udah rata-rata market isinya merah, saya lebih baik menghindari, mengamankan aset aja, posisi cash. Jadi nggak harus dipaksa harus scalping dan nggak dipaksa harus trading, jangan. Kita harus pintar-pintar mengkondisikan itu semua. Bahkan saya menyebutnya sebuah keberhasilan di trading itu bukan semakin seringnya kita trading, bukan semakin kita itu semakin pintar atau apa, tetapi juga salah satunya disebabkan karena kita itu harus pintar-pintar menahan emosi, mengendalikan diri kapan kita itu melakukan jual beli, kapan ada saatnya kita itu libur trading. Itu penting sekali. Apalagi kalau di market sideways atau bearish kita harus berhati-hati gitu. Artinya ini sebenarnya untuk scalping tuh nggak ada teori ya, teori yang paling bagus gitu ya, Mas Bukti. Karena pernah juga ngobrol sama beberapa analis, katanya kalau mau belajar untuk trading ini paling nggak harus menguasai dua analisis teknikal gitu misalkan. Kalau Mas Ya, Bukti nggak kayak gitu. Enggak, Mbak. Jadi inilah bedanya. Makanya kan dulu sebelum saya ada kompetisi Mirai Aset, sebelum saya sering muncul di publik gitu kan jarang orang menyebut nama scalping gitu. Nah, begitu saya muncul identik kalau begitu scalpingan gitu kan. Nah, yang saya lakukan adalah gini, Mbak. Itu tadi saya menyebutnya itu prosesnya. Saya dari tahun ke tahun. Nah, kalau kaitannya dengan technical fundamental memang ada toolsnya. Kalau teknikal itu bisa dipelajari, ada buku, ada polanya, ada wujudnya. Fundamental, misalnya kita membaca laporan keuangan, ada teorinya, kita misalnya menghitung laporan, kemudian laporan keuangan, menggunakan metode discounted cash flow, ibaratnya ada. Tetapi kalau scalping tuh benar-benar kita itu kayak nggak ada teori yang pasti, kayak susah untuk dijelaskan, karena ini pembentukan karakteristik apa pembentukan trading saya selama bertahun-tahun, hingga yang dulu saya sudah pelajari semuanya hingga mendapatkan seperti ini. Makanya kalau ditanya, penting nggak sih Pak Bekti kalau untuk scalping itu pakai teknikal atau fundamental? Kalau yang saya lakukan, itu kalau Anda masih pengen belajar, semuanya penting. Anda pelajari dulu semuanya, nanti lama-kelamaan Anda akan bisa memilah-milah. Mana yang cocok, ya Anda pakai, kalau nggak perlu ya nggak usah kamu pakai. Misalnya saya scalping, tentunya fundamental nggak akan saya pakai. Karena di situ benar-benar kita in out cepat, hanya hitungan detik atau menit. Gitu. Oke, jadi ya benar-benar harus pertimbangannya nggak bisa cuma satu analisa teknikal aja atau fundamental aja, tapi benar-benar harus gabungan dua-duanya dan insting tadi yang paling penting ya Mas Bukti ya. Iya, menurut saya itu Mbak. Oke, oke, berikutnya ini dari Zaki_Novikov. Mas Bekti, waktu masih pemula dulu pernah ikut grup rekomendasi saham nggak? Tapi dulu udah ada belum sih Mas grup rekomendasi saham? Belum ada, sama sekali saya belum pernah ikut grup rekomendasi saham. Saya belum pernah, Mbak. Jadi yang saya lakukan benar-benar saya tuh ibaratnya kayak terbentuk di market, saya otodidak aja. Berdasarkan pengalaman, bahkan yang saya bilang, kenapa saya bisa bilang seperti ini, seperti itu, karena saya itu sudah, yang buruk-buruk itu pernah sudah saya lakukan. Mulai dari keliru enter lot, mau buy malah sell, ya kan? Mau ke beli saham misalnya ITMG gitu, malah beli saham ITMA apa gitu, intinya tuh keliru-keliru kayak itu pernah gitu. Jadi semua proses itu pernah saya lakukan sehingga saya bisa bicara seperti saat ini gitu. Kalau menurut Mas Bekti sendiri gimana sih dengan adanya banyak banget kan sekarang grup Mm -mm. rekomendasi saham gitu. Dan kalau misalnya kita ikutin semuanya, yang ada kan kita malah bingung gitu. Menurut Mas Bekti, baiknya Iya. gimana sih? Kadang memang itu Mbak kelemahan di saham. Terlalu banyak analisa membuat kita itu jadi bingung. Kita tuh mau pilih apa, terlalu banyak pertimbangan. Itu juga saya juga paham sih kayak gitu. Tetapi bagi saya sendiri gini Mbak, dengan hadirnya grup rekomendasi, sebenarnya saya setuju-setuju aja. Tetapi, nah ini yang ingin saya tegaskan, saya ingin meluruskan mindset teman-teman dulu yang ingin join di grup-grup seperti itu. Sebenarnya saya netral, saya nggak punya grup, saya nggak punya member gitu kan ya, grup-grup member saya nggak punya. Tetapi bagi yang masih awal, yang benar-benar belum tahu, silahkan join, nggak ada masalah. Kenapa? Karena di situ kamu akan ketemu dengan teman-teman forum banyak, saling bisa tukar-menukar pemikiran, pemahaman, info, dan lain sebagainya. Nah, saran saya, Anda kalau bisa jangan sampai berharap di situ tuh cuma disuapin terus, minta rekomendasi terus, jangan. Tetapi Anda harus pinter gimana caranya Anda itu bisa menganalisa sendiri. Kenapa sih kok mereka pada merekomendasikan saham ini? Anda cari tahu, Anda belajar. Jadi cari ilmunya, jangan cari rekomendasinya terus. Karena apa? Lama-kelamaan ketika misalnya nih aset Anda masuk join di member kayak gitu,
Misalnya Anda masih menggunakan aset 10 juta, 20 juta. Lama-kelamaan, misalnya aset Anda itu misalnya jadi 1 miliar gitu. Nggak mungkin dong Anda cuman udah punya uang 1 miliar, cuman menggantungkan rekomendasi orang lain. Anda yakin mau mempertaruhkan uang Anda itu hasil rekomendasi orang lain. Nanti kalau tidak sesuai harapan, Anda pasti akan menyalah-nyalahkan gitu kan. Maka dari itu kita tuh harus jadi orang yang cerdas dalam artian kita aja waktu kuliah, kita itu kan nggak ada jaminan dong kalau kamu lulus kuliah, ya kan? Apa kuliah kampus akan jamin dapat pekerjaan? Enggak kan? Enggak sama. Kalau Anda join grup seperti itu cari ilmunya dan Anda jangan terlalu sering menyalahkannya gitu. Jadi Mas Bekti nggak ada nih cita-cita bakal bikin grup member Bektimologi gitu misalkan. Sampai saat ini Mbak, saya nggak tahu, tapi sampai saat ini saya belum berkepikiran dan belum berkeinginan. Karena memang tujuan saya itu, saya pengen freedom bebas Mbak. Artinya kalau seperti itu kan, pasti saya juga akan ini dong Mbak, saya akan memaintain, saya menyita waktu saya, sedangkan bagi saya pribadi nih, apa sih yang saya cari lagi gitu kan. Maksudnya, kalau uang, saya bisa trading dengan cara di market gitu kan. Kalau cuma sekedar komunitas, banyak kalau kita mau cari komunitas gitu kan. Tetapi kalau seperti itu kan, punya tanggung jawab kepada member-member. Itu saya pribadi, saya nggak kuat jujur, saya belum kuat untuk mengarah ke sana. Makanya saya pribadi belum berkeinginan gitu. Baik, tapi kalau buku gimana Mas? Ini banyak banget sih yang nanya Mas Bekti bukunya kapan keluar. Nah, justru kalau buku malah saya berkeinginan, Mbak. Kenapa? Karena saya justru berpikirnya gini, karena banyak orang yang DM saya, yang tanya tentang saham, dan saya itu udah nggak sanggup lagi buka DM kan. Makanya saya berinovasi, semoga buku itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda tentang scalping, tentang mindset, psikologis trading, money management, itu saya ungkap semuanya di situ. Nah, harapan saya seperti itu, dan kenapa kok saya masih pengen buat buku, supaya apa? Besok kalau saya itu sudah meninggal gitu ya, saya masih punya karya, di mana semoga karya saya itu bisa dipakai untuk belajar orang lain gitu. Gitu, oke. Mas Bekti, ini berikutnya banyak banget juga yang nanya, Mm-mm. gimana sih caranya milih saham dan tahu kalau besok ini sahamnya bakal gerak gitu. Maksudnya, makanya cocok untuk scalping itu gimana? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti ini tuh sama halnya kalau saya tanya ke orang yang ngasih pertanyaan itu gini, Mbak. Kira-kira besok warung itu untung atau enggak gitu kan. Jadi memang di saham itu kita nggak ada yang tahu, Mbak. Market yang menentukan. Tetapi kita hanya bisa berasumsi-asumsi saja. Nah, saya pribadi kalau menerapkan strategi saya, memang saya itu intinya tiap hari itu selalu ada analisanya saja. Artinya ketika rame di running trade saya cuma ambil. Bahkan saya tuh pernah sering juga trading itu ketika running trade berjalan saya tuh baru bisa memilih sahamnya. Jadi sebelum market tuh saya nggak punya pilihan saham apa-apa. Udah nunggu aja nanti di running trade mana yang ramai diperdagangkan yang ibaratnya volumenya meningkat itu akan saya ambil. Saya lirik gitu. Tapi Mas Bekti percaya nggak sih dengan adanya info-info kan biasanya kalau satu hari sebelumnya di malam hari gitu kan suka banyak tuh info-info gitu. Nah, menyaring infonya tuh gimana Mas Bekti? Sampai Nah, akhirnya Mas Bekti bisa percaya kalau oh saham ini besok bakal gerak gitu. iya Mbak, benar. Kalau memang info-info, news, atau mungkin rumor, memang saham itu tempatnya kayak gitu. Jadi memang ada news. Misalnya ini ada, tadi saya baca BCA mau stock split 1:5 kalau nggak salah. Itu besok pasti itu hari Senin itu pasti direspon pasar duluan. Open bisa open gap kemungkinan prediksi saya. Nah, kita cuma bisa berasumsi seperti itu aja sih Mbak. Kenapa? Karena tentunya kalau BCA itu yang sekarang ini jadi market leadernya, itu pasti ketika di stock split itu akan lebih ramai orang retail pasti bisa ngambil dengan harga yang lebih murah kan besok kalau udah stock split. Makanya itu direspon positif. Nah, contoh berita seperti itu salah satunya yang bisa membuat harga saham itu bisa bergerak. Kemudian yang kedua misalnya nih right issue. Nah, ini apalagi kalau kita lihat banyak sekarang bank-bank ini berbondong-bondong pada mau right issue. Nah, ini tentunya juga akan direspon pasar. Nah, saya pribadi cuma menerapkan saya biasanya nggak suka menebus sampai rate-nya, tetapi yang saya lakukan adalah memanfaatkan momentum ataupun peluang ketika news itu muncul dan direspon ramai di pasar, saya akan ambil tektok di sana gitu. Misalnya BBYP 2 hari ini kan kenceng kan, arah terus kan. Nah, ketika ada news muncul ya sudah kita ambil aja yang ramai di situ. Kita nggak usah lirik saham-saham lainnya yang terlalu mungkin belum ada munculnya gitu. Misalnya mungkin Artinya Hyzen. ketika market buka nih jam 9, Mas Bekti Hmm, langsung cari tuh yang turnovernya paling tinggi yang mana kayak gitu. Jadi benar-benar iya, keputusan di saat itu. iya. Seperti itu, Mbak. Persisnya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau makanya kalau ditanya teori yang pasti saya juga susah menjelaskan. Tapi saya simpelnya cuman saya mengartikan adalah ketika yang ramai di respon pasar saya ambil gitu.
waktu in-nya jadinya di jam berapa tuh Mas Mukti? Misalkan jam 9 nih mulai market Hmm. kan lihat dulu kan seperti apa nih kondisinya saat itu. Sampai Hmm. akhirnya Mas Mukti memutuskan untuk in, itu butuh berapa menit kan kalau pas awal banget perdagangan kan kita tahu nih permintaan lagi naik turun banget Hmm. dan lagi Hmm. volatile banget gitu. Kalau kita terlalu lama analisa kan juga nanti kita ketinggalan momentum. Benar sekali, benar sekali. Maka dari itu memang karena saya itu sudah bertahun-tahun, Mbak. Jadi saya itu kayak ibaratnya sudah ngerekam historikalnya di kepala saya. Maksudnya gini, misalnya, oh kemarin MLPL di kisaran itu, oh BBYB kemarin di situ, BBHI segitu, segitu. Jadi udah ada gambaran duluan di kepala. Memang kalau bagi yang masih awal, agak butuh waktu proses gitu. Nah, yang saya lakukan ya memang seperti itu kenyataannya, Mbak. Ketika kalau jam-jam tertentu nggak ada patokan, saya biasanya tergantung kondisi juga. Misalnya kalau memang ada berita bagus, laporan keuangan misalnya meningkat, tetapi kok awal sesi kok udah rontok merah, ya saya mending angkat tangan dulu, lihat dulu deh gitu. Jadi nggak terburu-buru. Memang untuk eksekusi saya menyebutnya bisa jadi di scalping ini ya 80% observasi, 20%-nya eksekusi. Jadi kita memang lebih Hmm. baik kayak aku tuh melihat dulu, mempertimbangkan. Memang apa yang saya sampaikan ini susah dicerna, Mbak. Jujur, aku tuh paling sulit menjelaskan kalau scalping. Makanya kenapa di buku saya besok itu ada barcode, di mana barcode itu kalau di-scan, itu nanti saya akan rekam perjalanan trading saya mungkin 1 hari, itu biar nanti menuju ke link video. Tujuannya apa? Biar memandu di buku itu jelas. Karena kalau cuma buku tok teori atau penjelasan seperti ini, akan susah, Mbak, scalping. Beda kalau saya jelasin tentang laporan keuangan atau mungkin chart, itu masih bisa pakai teori. Tetapi kalau scalping itu kayak nggak ada teori yang pasti, benar-benar kita itu kayak memanfaatkan peluang gejolak di pasar, di mana itu sesuatu yang susah diprediksi gitu. Makanya saya menyebutnya scalping ini adalah paling sulit dan tingkatan paling tinggi. Kenapa? Karena di sini memakan energi semuanya. Kita butuh waktu, butuh analisa, dan ini pembentukan proses-proses trading sebelumnya. Tetapi sulit bukan berarti mustahil. Ya, di sini yang saya tekankan adalah semakin sering Anda trading itu akan mengasah skill Anda. Lama-kelamaan pasti akan apa ya, punya semacam feel gitu loh. Perangkat gadget tuh ngaruh nggak sih Mas Bekti? Kalau untuk scalping kayak lebih baik di handphone atau lebih baik di laptop atau lebih baik di iPad gitu? Ngaruh banget, Mbak. Saya pasti kalau scalpingan bisa dibilang 95%, apa 98% saya pasti pakai laptop. Karena apa? Kalau pakai handphone, fitur handphone itu kan sangat sederhana, Mbak. Dia memang didesain, dia itu bisa trading ataupun apa di kapanpun, dimanapun. Tapi kalau laptop kan agak kurang fleksibel ya kalau di tempat mana-manapun gitu. Tapi kalau memang saya itu software yang laptop sama software HP jelas jauh berbeda. Lebih lengkap yang di laptop. Dan saya pasti gunakan laptop. Itu yang pertama. Pasti Yang gunakan kedua, laptop ya. ya, yang kedua, kalau pakai sistem handphone, nggak bisa kita itu enter di atas 50.000 lot. Kita harus manual. Capek 50.000 lot, enter. 50.000 lot, enter. Nanti udah ketinggalan. Tetapi kalau kita pakai PC, itu kita ketik 1 juta lot, enter, udah terbang sendiri. Gitu. Lebih enak gitu. Jadi laptop ini penting banget ya daripada Banget. handphone gitu. Dan kalau ini ada juga pertanyaan dari @farid Primadi. Mas Bekti saya juga pakai running thread, tapi mantaunya Mm-mm. susah karena terlalu cepat. Per detik ada banyak transaksi. Nah, running thread Mm-mm. apa yang dipakai Mas Bekti? Mungkin yang direkomendasiin sama Ya, Mas Bekti. sama. Saya sebenarnya standar dan nggak ada yang saya rubah. Kalau memang Anda merasa itu terlalu cepat dan mungkin terlalu apa ya, pusing atau apa, ya itu memang prosesnya di awal, karena Anda pasti di awal, tapi lama kelamaan itu mata Anda akan terasah dengan sendirinya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ada beberapa teman yang datang ke Jogja nih, ada Aldo, ada Boston, ada apa. Pertama kali aku lihat nih ekspresi mereka melihat cara trading saya, kaget semua. Kok gini ya, Mas Bekti kok cepet banget gini kan, mereka benar-benar di luar dugaan. Tetapi lama kelamaan dia mulai membaca, mulai mengasah, ya pasti ada prosesnya pelan-pelan. Bahkan ada teman saya itu yang chatting saya, Mas Bekti, saya ngikutin cara trading Mas Bekti scalping seminggu di depan monitor, saya langsung sakit bilang gitu. Nah, karena mungkin Anda benar-benar belum beradaptasi. Jadi memang di sini tuh aku bilang, karena kalau kita itu scalping memang benar-benar harus mata dan konsentrasi itu menguras beneran, Mbak. Bahkan saya sering bilang sebelum market, saya tuh udah makan kenyang, cuman lihatin monitor konsentrasi gitu. Jam 11 kok udah lapar ya. Energinya itu kayak bener-bener tersita di pikiran dan konsentrasi gitu. Oke, Mas Bekti ini kan hari Jumat ya, seperti biasa nih banyak yang nanya titipan untuk Senin katanya gitu. Tadi kan Mas Bekti sempat ngomong BBCA nih katanya gitu, tapi Hmm. BBCA emang cocok buat scalping Mas Bekti?
Susah Mbak, jujur susah. Itu saya Susah nggak, kan? iya susah nggak bisa. Tapi mungkin aku akan cuma melihatnya, biasanya membaca positif di mana kalau ada news seperti itu biasanya akan direspon pasar, dia bisa jadi langsung naik, itu akan ada kenaikan. Nah tentunya kalau untuk scalping susah. Kalau scalping, kalau untuk hari Senin mungkin aku masih melirik MLPL, siapa tahu masih ada potensial kelanjutan. Dan yang kedua, kita cermati saham-saham bank mini Mbak, seperti BBYP, BBHI, BKSW, pokoknya teman-temannya itu semua, PNBS, itu rata-rata aku lihat Bang Min itu masih benar-benar kayak digoreng gitu. Jadi berfokuslah pada saham-saham itu dulu, mumpung di situ masih ada momentumnya gitu. Oke, Mas Bekti kan banyak juga nih, banyak juga teman-teman yang juga sering dengar terkait dengan bandarmologi. Nah, Mas Mm-mm. Bekti itu percaya nggak sih sama bandarmologi itu? Praktiknya saya pribadi juga ya mengamati Mbak. Jadi di situ kan bandarmologi itu sebenarnya adalah istilah di mana kita itu bisa mendeteksi kapan terjadi akumulasi jumlah besar dan kapan distribusi jumlah besar. Jadi dia itu konsepnya cuma mengamati, wow ini ngambil dalam jumlah banyak, tetapi dia masih hold dan dia belum keluar. Berarti kemungkinan dia masih keep dong. Ada kemungkinan dia ngambil dalam jumlah banyak dan bisa jadi harganya masih akan berpotensi naik. Mereka kan rata-rata seperti itu. Tetapi kalau tiba-tiba, wah ini udah distribusi banyak, padahal dia mungkin dari pagi nggak jualan, ini harus hati-hati. Nah, biasanya kan cuma ngamatin dari sisi-sisi seperti itu. Gitu yang Hmm. dilakukan. Saya pribadi juga Jadi ngamatin kok gitu. sisi-sisi di situ aja ya Mas Bekti, tapi sebenarnya nggak terlalu ngaruh untuk scalpingnya sendiri. Tetap, menurut saya tetap ada sedikit pengaruhnya. Karena di situ kita itu kan scalping ini juga kita melihat siapa sih broker yang paling ngambil jumlah banyak, siapa sih yang menggerakkan pasar. Nah, itu dia juga akan ditelisik, itu akan diamatin juga Mbak gitu. Artinya karakteristik dari broker-broker ini Mas Bekti juga udah tahu dong ya? Ya sebagian rata-rata tahu gitu kan. Tetapi kan di situ broker itu kan juga ada dua dua apa ya Mbak? Saya menyebutnya dua dua indikasi. Yang pertama adalah followers atau mungkin semacam kayak maker. Bedain simple. Kalau followers jadi kalau cuma ngambil dikit-dikit ya itu cuma followers. Tapi kalau dia selalu HK dan ngabisin barang jebol titik-titik resisten, berarti kemungkinan dia barang gede gitu, broker gede gitu. Yang ngambil tuh jumbo gitu loh Mbak. Nah, kalau dengan adanya endorsan untuk teman-teman selebgram gitu, menurut Mas Bekti, untuk teman-teman yang mau jadi scalper, ini ngaruh banget nggak sih? Hmm, aku belum pernah punya ilmunya sampai sekarang, Mbak. Aku nggak tahu kayak gini, jadi aku nggak berani berkomentar, takut salah. Nah, intinya kalau saya seperti ini, saya untuk masalah endorse saya kurang tahu. Jadi bener-bener, kalau saya ditawarin, saya belum pernah mau. Sempat saya ditawarin dari berbagai pihak, saya nggak sebutkan beberapa, tetapi intinya saya menolak. Karena justru itu akan, saya takut jadi apa, balik ke saya sendiri ketika nanti justru identik kayak, wah, gara-gara bukti ini yang pom-pom dan lain sebagainya. Nanti tidak, daripada masih salah-salahkan, mendingan saya nggak deh gitu. Saya lebih baik Mm-mm. Tapi netral. kalau kalau untuk menjadi indikator Mm-mm. saham yang masuk dalam pilihan Mas Bekti untuk trading di esok hari gitu, misalkan Mm-mm. malamnya dipom-pom nih sama salah satu Mm-mm. selebgram, ini akan jadi salah satu pilihan nggak sih Mas Bekti? Atau kalau menurut Mas Bekti, itu ntar aja ya, mendingan yang apa indikator-indikator lain gitu. Paham. Biasanya rata-rata saya jarang sekali, Mbak. Kenapa kok saya bisa jarang seperti itu? Karena kalau saham-saham itu yang sudah terlalu dilebih-lebihkan, dipom-pom, diiklankan selebgram atau apa, biasanya ada something wrong. Artinya udah ada skenario di dalamnya. Orang yang mungkin dia itu punya dana atau mungkin udah punya di harga bawah, dia kayak apa ya, membesar-besarkan supaya berharap retail masuk. Saya biasanya menghindari, nggak mau. Kalau saya nggak tahu karakteristiknya, saya nggak mau biasanya. Ya pasti Jadi lebih pahamlah baik saham. dihindari ya Mas Bekti. Nah, apalagi tipsnya simpel sih Mbak. Ada saham yang mungkin diawali huruf D dan diakhiri di huruf X gitu aja. Saya nggak sebut ya. Oh, iya 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 iya. Saham itu juga sudah terlalu tinggi banget. Nah, kalau buat teman-teman kalau udah cari saham misalnya kok sudah wah ini kayaknya naik terus, Anda harus lihat juga dari titiknya. Dia udah lipat berapa ratus persen. Kalau udah berkali-kali lipat, Anda samanya beli di pucuk, bahaya juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu ada teman saya beli saham NV. Saham NV itu waktu itu juga heboh, bisa sampai 3 ribuan. Teman saya itu waktu beli di 1.700. Ya belinya nggak tanggung-tanggung 1,3 M. Tetapi karena nggak disiplin dan nggak pernah di cut loss, tinggal 50 perak. Uangnya tinggal 37 juta, bayangin. Minusnya 1,2 M lebih. Ini kan bahaya juga. Makanya saya kalau udah saham-saham yang udah nggak terlalu wajar, apalagi volumenya yang kecil, saya nggak mau. Biasanya saya suka volume-volume yang agak tebal. Kenapa? Karena pertama, kita bisa masuk dalam jumlah jumbo. Yang kedua, kita tidak kesusahan dalam hal jualnya. Gitu.
Oke, Mas Bekti ini ada pertanyaan lagi dari Jolet Triplet 2 atau Mm-mm. Triplet Tuo. Pokoknya itulah ya. Mas Ya. Bekti, bagaimana menumbuhkan mental scalping memakai dana yang lebih besar dari biasanya? Nah, ini kan pasti ada tahapnya nih Mas Bekti. Ini penting juga nih. Ya, saya sampaikan adalah Anda kalau bisa jangan coba-coba dari uang yang langsung besar. Anda harus bertahap. Justru nilai itu bisa digali, ilmu Anda itu perjalanan Anda mengelola dari uang kecil, tapi bisa bertumbuh jadi besar. Itu ilmunya, prosesnya gitu. Jadi jangan sampai ibaratnya kalau mohon maaf nih, orang misalnya ada orang yang kuliah gitu kan ya, yang paling penting ilmunya Anda harus lewati hari-hari, hari ke hari, kemudian bulan ke bulan, tahun ke tahun hingga Anda lulus bisa skripsi. Jangan sampai Anda terus kuliah tuh mohon maaf Anda lewat jalur belakang cuman beli ijazahnya aja gitu kan, ada yang lewat ilegal gitu kan. Nah itu Anda nggak dapat ilmu, justru ilmu seninya trading itu ketika uang Anda kecil itu bisa meningkat jadi tinggi. Nah disitulah Jadi intinya. di situ ada seninya ya Mas Bekti. Wah, seru Mm-mm. banget sih sebenarnya ini kalau ngomongin Mm-mm. seni scalping. Ini mungkin mesti nunggu nanti bukunya Mas Bekti keluar. Kira-kira Ya, kapan Mas Bekti? Tahun ini atau tahun depan? ya semoga di September udah bisa launching gitu. September ya, kita tunggu nanti ya. Semoga. Mungkin nanti bakal ada giveaway juga buat teman-teman. Siap-siap. Kita nanti undang Mas Bekti lagi ya di Siap-siap. Instagram Live Cuap-Cuap Cuan. Sekali lagi terima kasih ya Mas Bekti. Tadi maaf Oke Mbak sempat Nike. keputus sedikit. Aduh nih infonya luar biasa banget tadi waktu sama Mas Bekti nih. Karena tadi Mas Bekti juga udah bilang udah banyak banget yang DM gitu. Jadi mungkin susah untuk balas satu-satu gitu ya Mas Bekti. Iya Mbak. Nah dulu ini sedikit Mbak, sedikit ada cerita nih. Jadi memang teman saya ada yang bilang, Mas Bekti kok nggak bayar admin aja kan? Nggak masalah. Nah masalahnya kalau saham ini orang tanya ke saya itu curhat tentang saham. Kalau saya sewa admin, admin juga nggak tahu tentang saham. Ini bukan kayak admin tempat wisata yang harus registrasi. Mudah kalau admin seperti itu. Tapi kalau saham nggak bisa, makanya saya udah nggak sanggup lagi. Dan biasanya ketika orang itu DM ke saya jawab sekali, dia akan lempar balik. Satu orang tuh bisa lama sekali. Makanya kalau udah ribuan ya saya nggak sanggup gitu. Makanya semoga buku itu nanti bisa menjawab setidaknya apa ya pertanyaan-pertanyaan kalian atau mungkin strategi-strategi yang saya ungkap tentang scalping, resikonya, kelebihannya, money managementnya, psikologi trading bisa seperti itu. Oke deh, sekali lagi Mbak, Mas Bekti, terima kasih waktunya. Semoga teman-teman yang nonton ini semuanya bisa sukses juga jadi scalper. amin, amin. Oke, Mas Bekti, nanti kita ngobrol lagi ya. Terima Siap. kasih. Sekali lagi, Oke, langsung aja ini aku tutup oke. Instagram Live Cuap-Cuap Cuan dan Hmm. mungkin teman-teman nanti yang yang masih penasaran, kita masih ada juga Cuap-Cuap Cuan di hari Jumat depan. Jadi jangan lupa untuk nonton. Pastinya narasumbernya juga menarik. Oke, Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye Mas oke. Bekti. Makasih Mbak Neke.